Saya akan memperkenalkan modul PWM dengan IC TL494. Nah, pada modul ini terdapat dua pengaturan ya. Yang pertama adalah yang 50K ini adalah untuk mengatur frekuensi kerja dari TL494 ini. Dan trim port yang 10K ini adalah untuk mengatur output atau feedback dari PWM feedback, sehingga keluaran output dari inverter lebih stabil. Nah, ini dengan feedback. Nah, pada kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana jika kita tidak memanfaatkan feedbacknya. Biasanya kita ingin membuat inverter biasa tanpa feedback ya. Pada kali ini saya memanfaatkan trafo ATX yang bisa diambil dari power supply komputer yang sudah rusak. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat inverter. Nah, di sini ada terdapat 5 pin. Pin pertama ini adalah positif 12 volt. Pin kedua adalah output PWM. Pin ketiga adalah output PWM. Dan pin keempat itu adalah ground. Dan pin kelima inilah feedback. Pada kali ini kita tidak memanfaatkan feedback. Bagaimana caranya? Baiklah. Di sini ada rangkaian yang sederhana menggunakan dua buah MOSFET ya. Ini saya menggunakan IRF Z44 dengan resistor ke gate itu di bawah 10 ohm. Saya menggunakan 4,7 ohm, dan dari gate ke short itu adalah 10K ya, 10K. Lalu yang drain ke trafo. Nah, kita akan coba ya sambil bagaimana caranya mematchingkan trafo dengan PWM. Caranya kita masukkan ya. Nah, di sini di baliknya ini sudah ada tanda ya bahwa ini adalah positif 12 volt. Nah, sini adalah negatif. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau tertukar maka PWM-nya bisa rusak. Atau supaya untuk menjaga supaya tidak tertukar, maka sebelum modul dipasang pada jalur positif kita berikan diode ya, supaya tidak, kalau terbalik polaritasnya modul tidak rusak. Oke, kita pasang positif dengan positif. Kita pasang dulu ya. Bentar, ini pas. Oke, ini sudah terpasang ya. Terpasang. Lalu kita sesuaikan dulu atau kita sinkronkan dulu frekuensi PWM dengan trafo. Jika tidak mempunyai alat ukur ampermeter yang bisa meriksa frekuensi, kita bisa menggunakan power supply. Jadi kita pasang bola lampu cukup yang 5 watt saja. Kita pasang, lalu kita siapkan satu daya. Tapi sebelumnya ini lampunya saya pasang dulu ya. Saya pasang dulu. Saya biasanya menggunakan lampu yang 5 watt dulu. Oke, kita pasang di outputnya. Pasang. Nah,
kita coba dengan satu daya 12 volt ya, masa 0. Lalu caranya mensinkronkan gimana antara PWM dengan trafonya. Oke, sekarang kita pasang satu dayanya, lalu lihat berapa ampere yang terpakai ya. Nah, kalau ampernya sampai 2 ampere itu artinya tidak matching antara trafo dengan PWM. Kita harus rubah frekuensinya. Caranya dengan memutar ini trim pot ya, putar pelan-pelan sampai arus yang terpakai itu mengecil ya, terus diputar ya, diputar sampai mendapatkan. Nah, kalau diputar dari kecil ya ke besar, putar lagi balik sampai mendapatkan arus terkecil. Ya, di sini saya mendapatkan arus terkecil 0,75 ampere. Nah, ini artinya bahwa sudah matching antara PWM dengan trafo. Ya, jadi sudah matching. Nah, kalau sudah matching, maka kita berani menggunakan daya yang lebih besar lagi untuk lampu. Contohnya di sini kita menggunakan 5 watt. Sekarang kita coba menggunakan yang lebih besar lagi ya. Kita coba menggunakan yang lebih besar lagi. Kita coba menggunakan yang lebih besar lagi, menggunakan ini 35 watt. Kita coba. Nah, ya, jadi 35 watt sudah oke. Ini tanpa panas, di MOSFET-nya tidak panas ya. Ini 35 watt. Lalu kita coba. Sekarang kita coba apakah mampu dengan trafo ATX ini bisa menyalakan bola lampu ini 100 watt. Nah, kalau untuk bola lampu 100 watt kita harus menggunakan power supply yang ampernya besar. Nah, saya tidak menggunakan power supply ini karena ini hanya 3 ampere. Saya menggunakan power supply yang sekitar 10 ampere. Kita coba. Nah, 100 watt bisa hidup hanya menggunakan trafo ATX. Jadi itulah kekuatan PWM TL494 tanpa menggunakan feedback. Kalau 100 ini ada 100. Nah, ini 75 watt. Jadi kita coba 175 watt. Ya, masih bisa menyala 175 watt dengan hanya menggunakan trafo ATX. Oke, begitulah caranya.